Shalom saudara sekalian, selamat pagi pada hari ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Galatia pasal 6 ayat 6 sampai dengan 10. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, saudara, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Galatia untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. Saudara, kadang-kadang kita kalau berbuat baik dalam kehidupan kita itu memiliki motivasi tertentu. Kalau kita berbuat baik itu karena ada perlunya. Kalau kita berbuat baik itu supaya diingat orang. Kalau kita berbuat baik itu supaya orang lain suka sama kita. Kalau kita berbuat baik itu ya ada timbal baliknya. Dan seringkali kalau kita ingin berbuat baik, kita lihat-lihat dulu kepada siapa. Kira-kira nanti kita take and give-nya itu dapat nggak ya? Kalau saya menginvestasikan kebaikan saya kepada seseorang itu, orang itu, nanti kira-kira ada imbalannya nggak buat saya? Saudara, bukankah ini yang kita alami dalam kehidupan kita? Artinya kita seringkali melakukan hal ini. Kita mungkin jarang sekali berbuat baik kepada orang dengan tulus. Kalaupun kita berbuat baik, nanti someday kita akan ungkit. Padahal peristiwanya udah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kita ungkit perbuatan baik kita. Maka Paulus dengan mengatakan jangan sesat, begitu ya, artinya jangan sampai kita ini benar-benar salah memahami tentang masalah perbuatan baik ini. Oleh karena itu pada hari ini kita akan melihat apa yang dianjurkan oleh Paulus ketika kita melakukan perbuatan baik ini. Saudara, dikatakan bahwa di ayat yang ke-8, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan. Artinya, saudara sekalian, bahwa kalau kita itu menabur hal-hal yang jelek dalam kehidupan kita, maka pasti kita akan menuai kebinasaan. Saudara, banyak orang Kristen yang salah paham di sini. Saya sudah percaya kepada Yesus Kristus. Saya terima anugerah keselamatan. Betul, saudara. Tetapi dalam perbuatan saya sehari-hari, saya menabur kedagingan. Saya tidak bisa mengampuni, saya membenci orang, saya iri dengan orang, saya mencelakai orang, saya berbuat curang, apalagi saya gosipin orang yang jelek-jelek, padahal orangnya baik, saya gosipin jelek, apalagi saudara, dan lain sebagainya, saudara. Kita everyday bukan berusaha berbuat baik, tetapi berbuat jahat, berbuat daging, saudara. Bohong terus, saudara. Misalnya gitu ya. Menyakiti terus. Nah, Paulus mengatakan, nanti kamu akan menuainya, itu menuai kebinasaan, bukan keselamatan. Berarti kita ini belum diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Berarti kita belum sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Cek kembali, saudara, perbuatan kita. Saudara mengaku pengikut Kristus, murid Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus, pasti saya ditebus, diselamatkan. Oh iya, percaya ke iman kita, betul. Tetapi kalau perbuatan kita itu daging sepanjang hidup kita, Paulus mengatakan dengan jelas, engkau akan binasa, masuk neraka. Maka Paulus mengatakan, barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Artinya, saudara, apa yang ingin Paulus katakan? Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dipastikan kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saya percaya kepada Yesus Kristus, lalu saya menyerahkan hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saya akan melakukan perbuatan-perbuatan Roh Kudus, yaitu buah roh. Kasih, kemurahan, ya, pengampunan, pengendalian diri, dan lain sebagainya.
sehingga hidup saya sungguh-sungguh mencerminkan perbuatan yang seturut dengan kehendak Tuhan, maka saya akan menuai kerajaan Allah. Jadi konsepnya di sini, saudara, kita bukan berbuat baik yang konsep pada umumnya. Pada umumnya orang berbuat baik karena memang ada motivasi dan maksudnya. Tetapi Paulus mengatakan tidak demikian. Ketika kita berbuat baik itu karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, ada satu ilustrasi yang cukup bagus begitu ya. Suatu malam di suatu kota Philadelphia, Amerika, sepasang suami istri yang sudah cukup tua masuk ke sebuah hotel kecil dan mereka bertanya kepada resepsionisnya, "Apakah masih ada kamar untuk kami berdua?" "Maaf sekali, Pak. Kamar kami semua penuh dan kebetulan di kota ini sedang ada 3 event besar sehingga semua hotel penuh." "Oh begitu, baiklah," katanya. Lalu resepsionisnya ngomong gini, "Tetapi saya tidak mungkin menolak Bapak dan Ibu serta menyuruh pergi di tengah malam begini, apalagi ada hujan badai. Kalau berkenan, Bapak dan Ibu boleh menginap di kamar saya. Segera nanti saya akan bereskan kamar saya dan Anda bisa menginapnya." Lalu kemudian kedua pasangan yang sudah usinda ini gitu mengucapkan terima kasih kepada resepsionis ini. Lalu peristiwa ini berlalu begitu saja, saudara, dan kira-kira 2 tahun lebih resepsionis tadi sudah melupakan kejadian itu dan suatu saat ada seorang yang laki-laki gitu ya, itu datang kepada resepsionis itu dan meminta resepsionis itu datang ke New York begitu ya. Lalu kemudian si resepsionis ini bingung, ada apa begitu ya. Tetapi karena sudah semuanya dibayarin begitu, maka dia pergi. Lalu dia bertemu dengan pengelola, pemilik daripada gedung yang sangat megah ini. Lalu lelaki tua ini berkata kepada resepsionis itu adalah hotel yang baru saja saya bangun untuk Anda kelola. Lalu resepsionis ini mengatakan, Anda sedang bercanda. "Tidak, saya tidak sedang bergurau." Lalu si lelaki tua itu mengatakan, "Masih ingat gak peristiwa yang 2 tahun yang lalu ketika engkau memberikan kamar buat saya dan sekarang saya memberikan hotel untuk engkau kelola?" Jadi saudara sekalian, kita berbuat baik itu gak jemu-jemu, saudara, kepada siapapun. Kata Paulus, kita berbuat baik karena ketika kita berbuat baik berarti kita sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus tahu bagaimana kita bisa berbuat baik. Bukan dengan asal-asalan atau bukan dengan motivasi jelek, tetapi benar-benar motivasi adalah untuk kasih Tuhan. Mari saudara kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.